Ketika Muhammad kecil, sang cucu ini naik ke kursi itu, sama paman-pamannya mau diturunkan. Kata Ibn Abdul Muttalib, amma ibni hadza da'ahu. Adapun anakku yang satu ini biarkan. Kenapa biarkan? Innalahu sya'nan 'aziman. Suatu hari kelak ia menjadi orang besar. Lihat kalimat itu. Jadi kalau jadi kakek nenek itu kalimatnya yang positif gitu, Pak. Ya, jangan kalimatnya, duh cucu saya emang nakal, Pak. Kok bisa? Kenapa kita tidak berkata positif seperti kalimatnya Abdul Muttalib? Cucuku ini orang hebat kemudian hari. Ya kan? Jangan ngomong nakal, Pak. Tuh nakalnya ampun. Nggak boleh, Pak, itu. Apalagi kalimat orang tua ini sakti. Kata Nabi SAW, jangan kalian laknat hartamu, keluargamu. Karena itu akan bisa bertepatan dengan waktu dikabulkan doa. Coba, kalau keluar tuh kalimat bertepatan dengan dikabulkan doa, apa nggak kejadian beneran? Itu anak dibilang, mang nakal, Pak, nakal tuh anak dijamin. ...40 tahun yang pertama. Kita bicara 40 tahun yang pertama. Sebelum bicara 40 tahun. Rasulullah SAW itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini dengan tugas yang sangat besar. Karena tugasnya sepenuh bumi. Tugasnya sebumi ini. Bukan Mekah. Juga bukan Madinah. Juga bukan Jazirah Arab. Sebumi tugasnya. Makanya tidak ada orang beriman yang berpikir kerdil itu nggak ada. Kalau kita hidup dengan Quran, nggak ada, Pak, orang yang berpikir kerdil tuh. Karena kita biasa berpikirnya tidak dengan Quran, akhirnya kita terkungkung oleh banyak hal. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. 40 tahun awal persiapan itu berarti begini. Semua peristiwa yang terjadi di usia 0 sampai 40 tahun bisa dimaknai sebagai usia Allah sedang menyiapkan orang terbaik. Allah sedang menyiapkan calon nabinya, Imamul Anbiya wal Mursalin. 0 sampai 40. Kalau di Sirah Nabawi ya, 0-40 itu pembagiannya di Sirah itu hanya 0 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 8, 8 ada peristiwa di usia 12, ada peristiwa lagi usia 15, 20, 25, 35 dan 40. Itu usia ini dalam Sirah Nabawi. Saya kisahkan ringkas. Kisahkan ringkas tentang apa yang di sana terjadi. Di 0 sampai 5 itu ada beberapa momentum-momentum. Dan ini manfaat besar buat kita, terutama yang masih punya anak atau cucu di usia itu. Jadi setiap saya menyebut usia, bayangkan siapa kita di usia berapa, atau anak kita atau cucu kita. Ini cara melahirkan orang besar. Cara melahirkan orang-orang besar. 0 sampai 5 tahun tuh, ketika Rasulullah SAW beliau di usia 0 sampai 5, itu beliau lebih banyak dibesarkan justru di kampungnya orang lain, di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad bersama Halimatus Sa'adiyah dan keluarganya. Kenapa? Ibunya masih ada, Aminah masih ada, kakeknya masih ada, paman-pamannya masih banyak. Kenapa juga harus dipindahkan ke Bani Sa'ad? Jauh. Disebutkan bahwa Muhammad SAW itu diambil oleh Halimatus Sa'adiyah itu usianya baru seminggu. Anak seminggu. Dibawa dari Mekah ke Bani Sa'ad itu kurang lebih 170 kilo. Dari mana ke mana itu, Pak? Surabaya Nganjuk. Subhanallah, Pak. Surabaya Nganjuk. Ya. Jauh, Pak. Anak usia bayi merah tuh. Tapi begini, ini pelajaran mahal, subhanallah. Mahal, Pak. Ini usia emas, usia 5 tahun ke bawah itu. Salah membuat pondasinya masalah nanti, Pak. Di kemudian harinya akan masalah. Maka sejak awal, sehingga para ulama mengatakan bahwa usia 0 sampai 5 itu usia di mana Allah sedang
mengkarantina nabinya, calon nabinya, mengkarantina calon nabinya, dijauhkan dari kota dengan semua permasalahan moral, permasalahan yang rusak, jahiliyah yang sangat parah di kota besar. Mekah kota besar, Pak. Kalau Bani Sa'ad itu kampung, sampai sekarang juga masih sepi. Sampai sekarang itu Bani Sa'ad masih nggak banyak ditinggali orang. Dan Bani Sa'ad tempat yang sangat layak dari segala sisi, termasuk kesehatan. Di Bani Sa'ad itu begini cuacanya, sejuk gini. Memang gurunnya gurun batu pasir, tapi sejuk. Kesehatan oke, betul kan? Ya kan? Apalagi kalau kayak saya, Pak, tinggal di Jakarta, wah itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, polusinya, kota yang tidak layak huni. Karena sudah sangat tidak sehat. Belum lagi yang lain, kejahatan, kerusakan, kejahiliahan di usia di kota-kota besar saat itu jauh lebih rusak. Kerusakan bahasa itu termasuk yang dianalisa oleh para ulama. Kerusakan bahasa itu kalau di Arab itu di kota bahasa lebih rusak dibandingkan di desa, di kampung. Jadi secara kaidah itu kaidah-kaidah grammar Arab itu masih lebih orisinil, lebih asli di kampung-kampung. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa begitu kan. Tapi kalau di Arab itu begitu. Di daerah-daerah itu lebih orisinal ini bahasa Arabnya itu, lebih fusha. Nah, kenapa sampai begitu? Sampai bahasa, Pak. Sampai bahasa, keterampilan fisik, cekatan, segala macam. Ya, jadi ini semua diperlukan. Umpamanya saya kasih contoh, Pak. 2 poin saja, bahasa dan kesehatan fisik. Saya kasih contoh aja, Pak. Bicara bahasa, tidak ada, Pak, pemangku peradaban ini kecuali mereka yang memang punya bahasa baik. Mereka kuasai bahasa-bahasa. Bahkan Quran mengajarkan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Maka Nabi Musa ketika mau menghadap ke Fir'aun, diperintahkan mendakwai, apa permintaannya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli Haruna akhi, dan seterusnya. Jadi salah satu yang diminta adalah, ya Allah, hilangkan ini ikatan yang mengikat lisan saya, susah bicara saya. Dan maka saya minta Harun temani saya, saudara saya ini. Karena penting, Pak, lisan kaumnya. Jadi kalau orang Jawa harus bisa bahasa Jawa, Pak, dengan baik. Itu modal semua rasul. Bilisan qaumi. Nah, setelah itu pelajarilah bahasa peradaban. Bermacam-macam. Mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Perancis, Cina, itu bahasa peradaban. Kalau ke depan ini bahasa peradabannya bahasa Quran pasti. Bahasa Quran. Karena ketika orang secerdas apapun, sehebat apapun, dia nggak bisa bicara menyampaikan dengan baik. Nggak sampai itu risalah. Dia perlu orang dia punya kemampuan yang baik. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang diri beliau, mengatakan, inni utitu jawami'al kalim. Aku oleh Allah dianugerahi jawami' kalim. Jawami' kalim itu artinya adalah beliau berbicara dengan lisan yang singkat, sederhana kalimatnya, tapi itu maknanya dalam dan luas. Itu jawami' kalim. Gini, Pak, kan ada orang yang kalau mau menyampaikan sesuatu tuh muter-muter nggak nyampe-nyampe. Itu bukan jawami' kalim namanya, itu Pak, itu perlu berlatih dia. Ya. Udah ngomong begini maksudnya, kamu paham gak sih saya ngomong, ya kan? Udah berkali-kali dia bicara, orang susah memahaminya. Apalagi bahasa tulisan. Ya. Nulis 1 paragraf dihapus lagi. Nulis surat 1 paragraf dihapus lagi. Jadi itu perlu keahlian. Karena itu ternyata salah satu keahlian di para pembangun peradaban itu. Kesehatan juga demikian. Dari sejak awal usia 0 sampai 5. Itu calon nabi ini itu kesehatannya Allah jaga, dilatih fisiknya segala macam. Hari ini sudah sangat banyak hal yang merusak kesehatan anak-anak kita, Pak. Makanan merusak, waktu istirahat mereka tidak benar. Sudah begitu mereka diberikan permainan yang membuat mereka tidak bergerak. Betul? Amerika itu mengeluarkan dana yang tidak kecil, Pak, untuk memerangi obesitas pada anak-anak.
kegendutan anak-anak. Faktornya adalah karena mereka jarang bergerak. Mereka bisa duduk di depan monitornya berjam-jam. Bahkan ada yang mati gara-gara itu. Terus kita, gitu ya, tiba-tiba mengikuti aja tuh konsep. Bapaknya dengan begitu bangganya, ini hadiah ulang tahunmu nak, ini hadiahmu atas prestasi, dikasih PlayStation. Saya bilang ayo taubatan nasuha yang pernah ngasih itu, Pak. Betul, istighfar yang banyak, taubatan nasuha. Itu merusak anak gitu. Betul, Pak. Ini konsep dalam nubuah. Konsep bermain itu ada dalam Islam. Permainan apa yang diizinkan, yang dibolehkan. Bermain memang dunia anak-anak, tapi ada aturan dalam Islam. Ya? Dan Rasulullah SAW dilatih itu fisiknya. Bayangkan itu bukit kayak gini, Pak. Bani satu ya bukit gini. Naik turun bermain dengan ini, kemudian udara bagus, kesehatan bagus. Kenapa kesehatan penting buat seorang Rasul? Penting. Sekarang begini, kalau umpamanya Rasul dirawat terus, lah kapan mau dakwahnya? Betul? Iya, tugasnya sebumi pula. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit dirawat, dikit-dikit masuk rumah sakit. Kalau sekarang ya, nah, terus kapan mau mengurus negeri ini? Perlu orang yang prima, orang yang kuat, sehat. Makanya Nabi sampai akhir sehatnya luar biasa. Sehat, dan pola hidup Nabi adalah pola paling sehat yang ada di muka bumi. Karena bimbingannya langsung Quran. Itu sebagian pelajaran. Dari 0 sampai 5 itu seperti itu. Ada satu poin yang saya lupa, yaitu tentang nasab. Karena kalau bicara sirah pasti mulai dari nasab. Nasab itu pentingnya luar biasa. Kalau di sini ada teman-teman bernasab Arab, mereka bersyukur karena nasabnya jelas. Kayak saya ini nggak tahu mentok kemana nasab saya. Betulan Pak ini, saya nggak tahu. Ya kan, saya ini nyampe Ken Arok apa Ken Dedes, saya nggak tahu saya. Saya nggak ngerti. Kayak beliau jelas nah. Nasabnya kemana jelas arahnya. Itu harus dipertahankan, Pak. Sebegitu penting, ya sebegitu pentingnya nasab. Lihat, Pak. Rasulullah SAW Quraisy, bahkan pilihan dari Quraisy, karena keluarga Bani Hashim. Quraisy Bani Hashim. Ini sebagai gambaran saja. 4 khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq itu Bani Taim. Quraisy tapi Bani Taim. Umar Bani Adi Al-Adawi. Kemudian Utsman Al-Umawi. Nah, Ali sama dengan Rasul, Bani Hashim. Empat-empatnya Quraisy. Tapi pilihan yang terpilih dari Quraisy adalah Bani Hashim. Dari seluruh Arab, Quraisy ada paling pilihan. Quraisy paling pilihan di seluruh masyarakat Arab, dari sekian banyak suku Arab. Ya? Jadi artinya bahwa pilihan. Makanya ketika Abu Sufyan, ini disampaikan dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, dia berdagang ke negeri Syam, di wilayah Al-Quds. Kemudian dia dipanggil, rombongan dagang Arab Quraisy ini dipanggil oleh Kaisar Romawi, Heraklius. Heraklius ingin tahu tentang banyak hal, terutama tentang kabar adanya orang yang ngaku jadi nabi adanya di Mekah. Karena Heraklius itu ahli kitab. Dan dia tahu bahwa akan datang nabi terakhir dengan ciri yang lengkap tercatat dalam Alkitabnya. Ketika ada berita bahwa ada yang ngaku jadi nabi di Mekah, dia ingin tahu. Nah, kebetulan ini ada rombongan Mekah dagang. Dipanggil, Abu Sufyan jadi juru bicara. Banyak pertanyaan Heraklius, di antaranya, apakah yang ngaku jadi nabi dari tempatmu itu dzu nasab? Apa nasabnya tinggi? Kata Abu Sufyan, ya, kalau nasabnya itu orang tinggi sekali. Rasulullah Muhammad SAW, Bani Hashim, nasabnya sangat tinggi, paling tinggi di antara kami. Apa kalimat Heraklius? Mengapa saya tanyakan ini? Karena tidak ada nabi kecuali berasal dari nasab yang tinggi. Siapapun nabinya. Nasab penting, Pak. Nasab penting. Untuk itulah ketika bicara nasab, kita ini nasabnya siapa sampai kemana, itu akan mempermudah kita untuk menganalisa apa kelebihan kita. Ini PR nih, Pak. PR, nanti tolong ya kan, pulang, ini terutama yang kayak saya yang nasabnya nggak jelas-jelas ini ya kan, ya tolong dicarikan kemana kita nasab kita ini dan apa kehebatannya. Nabi menyebut dua bahasa, nasab dan hasab. Nasab pakai nun, pakai hasab.
Kalau nasab itu rangkaian silsilah kita. Budi Asyari bin itu nasab namanya. Kalau hasab itu artinya adalah apa karya besar keluarga kita. Dua-duanya harus dicari itu, Pak. Karena kalau itu ketemu, kita bisa katakan pada kita dan anak turun kita, ada kehebatan ini dalam dirimu. Itu kalau dipupuk gampang banget jadinya, Pak. Jadi menganalisa kehebatan anak-anak itu gampang, Pak. Ya, nggak usah pakai fingerprint, apa-apa gitu, ujian, apa tes otak. Kelamaan. Betulan, Pak. Dengan konsep nasab sederhana. Ustadz Muhammad bin Utsman, beliau punya nasab, beliau punya kelebihan keluarga besarnya apa? Umpamanya ada nasab, ini keluarga kita ini ternyata nasab pemimpin. Ini pemimpin, paman kita pemimpin, khal am semua pakai. Ada jiwa kepemimpinan dalam dirimu. Wah, ini nasabnya nasab kedermawanan. Semua dikenal sebagai orang dermawan. Ada kedermawanan dalam dirimu. Ini, Pak. Dan itu konsep dalam Islam. Dan nasab adalah satu dari 5 hal asasi yang dijaga dalam Islam, bukan? Iya. Sangat dijaga. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi ini berbicara tentang nasab. Dan saat itu memang ketika Mekah itu kan wilayah yang tidak ada aturan kerajaan. Dan tidak juga tunduk di bawah Persia dan Romawi. Jadi diatur berdasarkan keluarga besar. Bani Fulan gitu. Diatur dan mereka berbagi. Bani Fulan tugasnya apa? Pokoknya Bani Adi tugasnya apa? Bani Hashim tugasnya apa? Dan seterusnya. Itu punya tugas. Nah, akhirnya kemudian memang terjadi persaingan berat. Persaingan ini ada yang bagus, ada yang sehat persaingannya. Tapi akhirnya kemudian merembet diantaranya adalah mengapa Abu Jahal itu sangat atau paling memusuhi Nabi SAW. Abu Jahal pernah menceritakan sendiri kalimat dengan kalimat dia. Mengapa dia sangat memusuhi Nabi Muhammad? Dia mengatakan, keluarga besar saya, kata Abu Jahal, Bani Makhzum, dengan keluarga besar Muhammad, Bani Hashim, itu dari sejak dulu terjadi persaingan. Kafarosai rihan istilahnya. Seperti 2 kuda yang sedang berlomba. Kadang ini menang gitu. Tapi begitu Muhammad berani ngaku jadi nabi, nah kita ketinggalan jauh. Gitu. Jadi dia pikir bahwa mengaku jadi nabi itu adalah rangkaian dari persaingan keluarga besar. Abu Jahal, Pak. Akhirnya tidak mau terima dia. Tidak mau terima itu. Tapi memang harus hati-hati. Berbicara nasab itu bukan berarti menghina nasab lain. Karena itu perbuatan jahiliyah. Ya, perbuatan jahiliyah. Tapi nasab dalam Islam itu sesuatu yang harus dijaga. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kembali pada tadi, kalau 0 sampai 5, kemudian nanti 5 sampai 6. 5 sampai 6 itu 5 sampai 6 itu Rasulullah SAW dipulangkan ke ibunya. Dan ada peristiwa besar di sana, peristiwa Syakkus Sadr namanya. Syakkus Sadr itu pembelahan dada, Pak. Dalam riwayat sirah yang sahih disebutkan bahwa pembelahan dada Nabi terjadi 2 kali dalam hidupnya. Yang pertama itu di akhir bersama Halimatus Sa'diyah di usia kurang lebih 4 atau 5 tahun. Yang peristiwa kedua adalah menjelang Isra dan Mi'raj. 2 kali terjadi pembelahan dada Nabi. Apa fungsinya? Pembelahan dada itu apa fungsinya? Karena jelas kalimatnya. Begitu dikeluarkan sesuatu dari dada Nabi SAW, dikatakan oleh malaikat, hadzuz syaitani mink. Ini jatahnya setan dalam dirimu. Diambil, dicuci pakai air zam-zam, tutup lagi. Anas bin Malik mengatakan, saya masih bisa melihat bekas jahitannya malaikatnya. Malaikat yang jahit sebenarnya canggih, Pak, sebenarnya. Ya kan nggak perlu menyisakan bekas, tapi ini supaya kelihatan, supaya orang tahu ini ada bekasnya kan. Iya. Ilmu kedokteran canggih dunia malaikatnya. Iya, Pak. Bedah. Gimana, Pak Dokter? Iya, Pak Dokter ya. Salah. Iya. Jadi disisakan supaya jadi tanda saja. Anas mengatakan saya masih bisa melihat bekas dada Nabi, belahan dada Nabi SAW. Dan lihat, Pak, jadi anak usia 5 tahun, jadi bersihkan dadanya, Pak. Jatah setan nggak boleh ada dalam dirimu dari usia awal. Makanya kalau kita anak kita usia
5 tahun, usia 0 sampai 5 tahun, 6 tahun, usia pertumbuhan awal. Itu disuguhi goyangan erotis, disuguhi film-film porno, disuguhi ndak karuan, penampilan nggak jelas. Yang ada usia itu adalah usia membersihkan jatah setan, bukan malah anti masuki setan ke dalamnya. Masalah kita ini kan nggak pernah didatangi Jibril untuk dibelah dadanya, Pak, masalahnya, Pak. Itu masalahnya. Sehingga dia ada dalam diri kita itu ada. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa di dalam jiwa manusia itu selalu ada 2 bisikan. Lammatun minal malak wa lammatun minasyaitan. Ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan. Karena kalau sinyalnya masih ada di sini. Kalau itu sudah diambil kan nggak ada sinyalnya sudah, Pak. Aman sudah. Masalahnya nggak pernah dibelah dadanya kita kan sama malaikat. Pak dokter juga nggak ngerti. Mau belah di sebelah mana diambil, Dok? Nggak ngerti Pak dokter. Iya. Karena ilmunya nggak pernah diturunkan sama Jibril dulu kita. Jadi kalaupun dibelah nggak tahu yang mana diambil. Alakulin bahwa makanya usia penjagaan sangat awal. Jangan dikotori. Jangan katakan bahwa masih kecil ini, Pak. Lu justru pembinaan itu dari situ usianya. Di usia itulah mengawalinya. Lihat, Pak, sudah dibelah dadanya. Pembelahan dada yang kedua jelas targetnya karena mau naik ke langit. Mau melakukan perjalanan yang tidak biasa. Hah? Mau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia bumi masih belum layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jibril saja berhenti di langit 7. Tidak melanjutkan perjalanan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, aku lihat Jibril seperti kain rusak. Di langit 7, Jibril yang gagah itu, yang 600 sayap, yang satu sayapnya menutup ufuk antara timur dan barat. Jadi nggak perlu Allah mengirimkan banyak malaikat, Pak, dicongkel dikit, toing, gitu hilang. Ya kan? Nggak rumit. Tetapi ini kan ada hukum sebab akibat. Tapi lihat, begitu Jibril sampai di tempat tertingginya, langit 7. Kata Nabi, aku lihat Jibril seperti kain yang rusak. Hampar itu rusak. Jibril nggak bisa melanjutkan perjalanan sendiri Muhammad ke atas. Artinya bahwa memang ada konsep pembelahan dada itu, memang kita manusia bumi yang belum layak naik ke sana. Nah disitulah maka kalau kita baca di surat Al-Jumu'ah ayat 2, kita akan jumpai konsep pendidikan yang dahsyat. Walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul yang berasal dari masyarakat yang buta huruf, yang tugasnya adalah membacakan Al-Quran, 1, mensucikan jiwa mereka, 2, mengajarkan Alkitab, 3, mengajarkan Al-Hikmah, itu 4. Dulu mereka adalah umat yang sesat nyata. Artinya untuk menghilangkan umat yang sesat ini, masyarakat tanpa petunjuk ini, konsepnya urutannya begitu. Quran, tazkiyatun nafs, baru ilmu. Nah kita ini numpuk ilmu di awal, jiwanya belum bersih. Makanya ilmu tidak mengantar dia menuju kepada Allah SWT. Yang ada tambah durhaka tuh manusia. Ya, ini urutan jangan dilewati. Quran dulu, tilawah Quran itu. Quran itu kemudian pensucian jiwa, baru ilmu. Itu urutannya. Ya, jadi kita ini sudah menjadi profesor Quran masih belajar tajwid. Salah, Pak, urutannya salah. Ini fatal. Makanya ilmunya tidak mengantarkan dia menuju mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatir malah semakin jauh dari Allah, semakin angkuh dia dengan ilmunya, semakin berani melawan ayat, semakin berani melawan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia merasa dia ahli ilmu, ya, dia peneliti hebat. Baik, itu pembelahan dada itu mengakhiri fase Muhammad SAW ada di rumahnya di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Baru dipindahkan ke ibunya. Karena peristiwa itu menakutkan, maka Halimah memulangkan ke ibunya. Pulangkan ke ibunya, kemudian usia 5 sampai 6 tahun bersama ibunya. Jadi tidak lama, bersama ibunya tidak lama. Lebih lama bersama Halimah Sa'diyah. Ya? Bersama ibunya tidak lama malah, 6 tahun. 4 atau 5 sampai 6. Nah itu arti kurang lebih usianya hanya setahun lebih bersama ibunya. Dan menarik Pak, menarik. Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, bukan? Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa.
Bukankah dia Allah menjumpaimu yatim, kemudian Allah lindungi kamu. Yatim. Sehingga sudah tidak ada ayahnya. Abdullah sudah meninggal. Ibunya, begitu anak itu kembali, Muhammad kecil kembali ke ibunya, ibunya ingin supaya Muhammad mengenali ayahnya. Dibawa ke makam bapaknya. Makam bapaknya ada di Madinah. Itu bayangkan, anak usia 6 tahun, diajak perjalanan 500 kilo, kurang lebih, hanya untuk mengunjungi makam ayahnya. Ini pentingnya nasab, lagi-lagi. Ditunjukkan ini makam ayahmu, nah, di sini. Bahkan sampailah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi Madinah itu bukan kota asing buat Nabi. Apalagi Nabi Muhammad itu punya nasab Madinah. Bani Najjar. Dari mana nasab Madinahnya? Dari siapa? Ada yang tahu? Nasab Madinahnya. Iya. Jadi nasab Madinah. Karena aslinya Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib itu lahir dan dibesarkan di Madinah. Mengapa? Karena ibunya orang Madinah. Ibunya Abdul Muttalib itu Madinah. Abdul Muttalib kan kakek Nabi. Nah, ibunya jadi ada nasab dari jalur ibu itu Madinah. Dan ternyata Mekah Madinah itu nanti wilayah kebesaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sudah tunjukkan sejak awal wilayah kebesarannya, Pak. Sudah tunjukkan wilayah kebesarannya dari awal usianya. Jadi usia 6 dan ibunya meninggal. Bahkan nggak sampai Mekah kan? Tidak sampai Mekah. Di tempat namanya Abwa meninggal di sana. Berpindahlah pengasuhan ke kakeknya. Hanya sampai 8 tahun. 6 sampai 8. Kurang lebih 2 tahun lebih. Diasuh bersama kakeknya. Nah, ini fase baru. Bersama kakek. Anak usia 6 tahun lengkap jadi yatim piatu. Perih hidup. Pedih hidup. Maka ini juga pelajaran. Yang perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW yang dalam hidupnya ada hal-hal yang sangat tidak ideal dalam hidupnya, di awal hidupnya. Saya kasih contoh yatim. Kan tentu masih lebih baik kalau bapak ibunya ada kan. Seorang anak hidup nyaman ada bapak ibunya. Nabi Muhammad tidak, yatim, lahir sudah yatim. 6 tahun genep lengkap yatim piatu. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kemiskinan. Di awal hidupnya itu miskin. Miskin. Sampai nikah aja nggak berani gara-gara miskin. Ya kan? Nggak berani. Ya. Jadi saya sebenarnya sedih juga kalau dengarkan orang cuma pengen kaya kemudian istishhadnya dengan Nabi. Nabi kita itu kaya. Baca sirah yang benar. Baca sirah tolong yang benar. Kalau Anda mau kaya, kaya saja. Nggak ada masalah. Itu nggak dilarang dalam Islam. Tapi tolong jangan dipelintir secara Nabi SAW. Silakan dibaca itu. Bahwa Nabi SAW di Madinah nanti memiliki beberapa harta itu jatah beliau, ya. Ya, Pak. Tapi kemudian dalam kehidupannya kan kita tahu. Dalam kehidupan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sekedar bertanya makan pagi kadang nggak ada. Makan pagi, naik sarapan, nggak ada. Jadi jangan membaca sirah hanya karena syahwat kita, Pak. Baca yang utuh. Nah, Rasulullah SAW ini diasuh oleh kakeknya. Ini fase pengasuhan kakek ini fase yang pas. Karena anak yang sedang perih seperti itu, kehidupan seperti itu diasuh oleh kakek. Nah, kalau kakek itu kan kecintaan pada cucunya nggak diragukan ya, Pak. Kalau kakek nenek itu kecintaannya lebih dari kecintaan orang tua pada anaknya gitu ya. Betul ya, kakek-kakek dan nenek ya. Ya, karena saya belum jadi kakek masalahnya nih, jadi belum tahu. Cuma katanya begitu katanya. Nah, jadi ketika beliau diasuh oleh kakeknya itu pas. Tapi lihat Pak, bukan sembarang kakek. Kalau mau belajar tentang bagaimana menjadi kakek dan nenek, belajarlah sama Abdul Muttalib dan sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nanti kan juga jadi kakek. Ya. Karena jadi kakek nenek itu ada ilmunya. Dan sayangnya kita nggak pernah ada sekolah menjadi kakek. Jadi akhirnya jadi kakek ya sejalan-jalannya aja. Asal punya cucu namanya kakek. Asal punya anak namanya bapak ibu. Sekolahnya nggak pernah ada memang. Maka belajarlah itu. Karena begini, Pak. Karena kasih sayang yang luar biasa itu, seorang kakek bisa menjerumuskan cucunya. Bisa menghancurkan masa depannya. Kakek itu kan nggak bisa ditangisi oleh cucunya. Kakek nenek itu kalau cucu nangis, aduh kiamat itu dunia sudah.
Padahal bisa jadi yang ditangisi oleh cucunya, yang diminta oleh cucunya adalah sesuatu yang memang dilarang, tidak manfaat, bahkan merusak dia dan masa depan dia, kesehatan dia dan seterusnya. Asal ditangisi, kakeknya bilang udah kasih, aduh nggak setiap hari ini, tidak bisa, Pak. Dan kakek susah nolak, ya kan? Susah nolak. Makanya belajarlah sama Abdul Muthalib bagaimana mengasuh seorang Muhammad cucunya SAW dan bagaimana seorang Nabi Muhammad menjadi kakek nanti. Itu menjadi penting. Contohnya, Pak, lihat kalimat menarik dari seorang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya tempat duduk di samping Ka'bah. Tempat khusus. Ini tempat tidak boleh diduduki oleh siapapun, bahkan tidak oleh anak-anaknya Abdul Muthalib. Spesial tempat duduk di samping Ka'bah. Cuma dia yang punya. Kan dia pembesar Quraisy, pemimpin tertinggi Quraisy. Ketika Muhammad kecil, sang cucu ini naik ke kursi itu, sama paman-pamannya mau diturunkan. Kata Abdul Muthalib, amma ibni hadza da'ahu. Adapun anakku yang satu ini biarkan. Kenapa biarkan? Innalahu sya'nan 'azima. Suatu hari kelak ia menjadi orang besar. Lihat kalimat itu. Jadi kalau jadi kakek nenek itu kalimatnya yang positif gitu, Pak. Ya, jangan kalimatnya, duh cucu saya emang nakal, Pak. Kok bisa? Kenapa kita tidak berkata positif seperti kalimatnya Abdul Muthalib? Cucuku ini orang hebat kemudian hari. Ya kan? Jangan ngomong nakal, Pak. Tuh nakal ya ampun. Nggak boleh, Pak, itu. Apalagi kalimat orang tua ini sakti. Kata Nabi SAW, jangan kalian laknat hartamu, keluargamu. Karena itu akan bisa bertepatan dengan waktu dikabulkan doa. Coba, kalau keluar tuh kalimat bertepatan dengan dikabulkan doa, apa nggak kejadian beneran? Itu anak dibilang, mang nakal, Pak, nakal tuh anak dijamin. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh kalimat orang. Makanya Nabi mengajarkan kalau marah diam. Bukan ngomong, karena kalau ngomong tuh bisa nggak terkontrol lagi marah. Diam. Ya, kalau mau bicara, bicaralah yang baik. Ya. Ada nggak orang marah terus bilang, marah kamu saya doakan jadi imam Masjidil Haram, nak. Nah, gitu ada nggak gitu? Ada apa? Ya. Kalau keluar kalimat mulia nggak apa-apa. Kalau nggak diam, Pak, diam. Abdul Muthalib contohkan kita. Dibiarkan. Ini cucuku ini adalah orang yang kelak menjadi orang besar. Kalimat itu.